komunikasi dengan roh. Oh, jadi kita ini kalau orang yang di luar Tuhan bisa komunikasi dengan roh ya Pak Daud ya, yang punya ilmu Pak Daud ya. Iya, itu namanya tingkat kedua kasepuhan. Mana sorgawi? Kasepuhan ya, tingkat kedua. Kalau dulu di bertobat kasepuhan atau disebut ilmu tua. Ilmu tua. Ilmu tua itu ilmu tua. Ilmu tua, oke. Itu berhubungan dengan ilmu batin. Berhubungan dengan ilmu batin Pak Daud ya. Jadi kalau yang di luar tubuh, jimat-jimat, nah Chan pergi ke dukun, meminta pusaka, minta doa, mantra-mantra dukun. Nah itu tingkat dasar. Oh itu baru tingkat dasar Pak ya. Jadi kalau orang yang suka ke dukun, minta jimat-jimat itu baru tingkat dasar Pak Daud ya. Dan mengandalkan kekuatan jimat. Ya, yang kedua kasepuhan itu kasepuhan jiwa bisa komunikasi dengan roh Pak Daud ya. Komunikasi roh, makanya ada yang sampai meditasi semedi bertahun-tahun untuk ketemu roh-roh raja-raja zaman dahulu. Ya. Itu tingkat batin. Tingkat batin. Yang ketiga Pak Daud? Nah, ilmu kasampurnan. Kasampurna. Oke. Nah, itu menyatunya Allah dan manusia. Oh, itu termasuk ilmu Pak Daud ya, menyatunya Allah dengan manusia, Pak. Yaitu apa? Roh dengan roh. Oh, roh dengan roh. Yaitu rohnya di sini adalah roh kita bertemu, menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Oh, itu bisa Pak Daud ya, secara ilmu Pak Daud ya. Itu yang ilmu tingkat tertinggi ya. Oke. Menyatunya Allah dan manusia. Namanya Kasampurna. Artinya sudah sempurna. Nah, di dalam sejarah itu pertama adalah Gajah Mada. Yang tingkat sempurna. Gajah Mada. Kedua Siliwangi. Joyoboyo. Sehingga tahu masa depan. Itu berarti ilmu kasampurna Pak Daud ya. Nah, maka ada yang namanya Jongko Joyoboyo. Jongko Jogoboyo. Yaitu apa? Dia sudah sampai tingkat manunggaling kawula kalih Gusti, mencatunya Allah dan manusia. Itu roh dengan Yang Maha Kuasa. Nah, itu untuk mencapai itu puluhan tahun sampai seumur hidup. Untuk mencapai titik ilmu kan sempurna Pak Daud ya. Dan saya sudah ada di tiga itu. Makanya dulu sebelum saya bertobat, sehingga bisa komunikasi dengan binatang. Oh, binatang itu misalnya anjing, bahkan guguk itu ada bahasanya Pak? Ada. Oh. Itu berhubungan dengan jiwa dari binatang itu. Oh, jiwa dari binatang itu, bukan rohnya Pak Daud ya. Setelah itu saya bertobat, paham tentang kemah kudus. Oh, iya. Pertama itu di pelataran. Di pelataran pertama ya. Nah, di tempat pelataran ini ya, yang ada untuk menghadap Yang Maha Kuasa itu adalah imam besar. Imam besar, betul. Nah, pelataran ini umat Elohim. Yaitu apa? Setiap kali kalau mau minta doa harus melalui perantara. Yaitu imam. Dan itu pun keturunan Lewi. Betul. Nah, zaman Taurat, ya, sejak Musa diberikan hukum Taurat dan bangsa Israel, kan rata-rata semua yang mau berdoa, memohon, meminta, itu harus lewat imam dan keturunan Lewi. Betul. Dan yang pertama yang langsung meminta kepada Elohim sejak Taurat diberikan
Itu kejadian di Silo, Ya. yaitu Hana. Hana. Berdoa memohon kepada Elohim di hadapan tabut perjanjian. Betul. Itu sejak Taurat, betul? Betul. Diberikan yang pertama itu apa? Langsung umat Elohim tanpa perantara, tanpa imam, langsung memohon, meminta kepada Elohim Elohim. Silo, Di Silo, Hana ya. yaitu Hana. Hana. Dan doanya dikabulkan, lahirlah Samuel. Itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Amin. Dan punya anak pada masa Samuel ya. Nah, jadi kalau orang Kristen, halo, halo, Thomas, Thomas. Nah, jadi kalau orang Kristen yang sering minta doa pendeta, pakai perantara, Iya Pak Daud. pakai perantara, setelah itu minta tolong pendeta, didoakan pendeta dengan minyak kudus, yaitu minyak urapan. Nah, setelah itu diberkati pendeta, jadi itu masih di pelataran. Di pelataran. Ya. Ada di mana? Di pelataran Pak Daud. Nah, yang kedua, tempat kudus. Tempat kudus. Nah, tempat kudus itu di mana kita lebih dekat dengan Tuhan, sudah tidak lewat perantara lagi. Yaitu apa? Mendekat kepada Tuhan, tidak mengandalkan hal-hal yang di perantara. Perantara, apapun tuh ya. Pendeta, hamba Tuhan, termasuk minyak urapan, nabi. Karena itu sudah di tempat kudus. Betul? Jadi berdiam tempat kudus, bisa langsung berdoa, connect sama Tuhan Pak Daud ya. Iya. Ya. Nah, yang ketiga, yes, bait Allah kita ini, roh Tuhan ada dalam diri kita. Yes. Itu jadi kita orang Kristen itu sudah. Ini untuk kalangan sendiri ya Thomas. Ya betul. Itu sudah tertinggi. Tertinggi ya di kalangan Kristen, kepercayaan kita ya Pak. Menyatu di hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Betul. Di kalangan kita orang percaya Yesus ya Pak. Nah, ingat di ruang Maha Kudus itu adalah tabut perjanjian Tuhan semesta Elohim. Yes. Nah, Tuhan Elohim semesta alam, betul? Alam, betul Pak Daud. Jadi orang yang percaya Yesus itu akan lebih karena roh Allah tuh ada di dalam hidup kita Pak ya. Roh Elohim menyatu dengan kita. Jadi kita orang percaya Yesus ya Pak jauh lebih tinggi Pak ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, ingat Yesus berkata apa? Kamu tidak sendirian. Ya. Ada roh Elohim. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan saudara ya. Menyatunya Allah dan manusia. Menyatunya. Kebangkitan. Yes. Nah, setelah bertobat, tubuh kita adalah bait Elohim, roh Elohim ada dalam diri kita. Amin. Dan itu ada yang tertinggi. Ada yang tertinggi. Jadi kita nggak perlu berpuasa, nggak perlu seumur hidup mencari, tapi saat kita percaya seketika itu Pak Daud ya, roh Allah menyatu dengan kita Pak ya. Ya. Itu Thomas pemahaman tentang bait Elohim. Bait Elohim, ya dahsyat ya. Oke, tanya jawab guys. Oke Pak Daud. Mau tanya apa Thomas? Ya Pak Daud, saya agak tertarik nih. Tadi kasampurna adalah roh Allah menyatu dengan manusia. Itu Allah yang apa Pak? Allah bagaimana Pak? Kepercayaan sebelum saya bertobat adalah yang maha kuasa. Yang maha kuasa ya. Sang yang murbeng dumadi. Oh. Sang pencipta
yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tetapi tidak dikenal. Gitu ya. Tapi Jadi sekarang aku mengenal. kita Di mengenal dalam Allah Yesus Elohim Kristus. Siap Pak Daud? Oke, paham Pak Daud. Yes Pak Daud, paham Pak Daud. Tahun ini kan sudah terasa resesinya kan. Sudah Pak Daud, terasa sekali Pak Daud di mana-mana ya. Itulah resesi yang sebenarnya. Gitu ya Pak Daud. Apa Pak Daud tips-tipsnya Pak Daud untuk jemaat Pak Daud yang hari ini ada 100 lebih? Kan saya udah ngomong supaya berkebun. Ya. Kalau yang belum mau nurut Pak Daud, yang belum mau nurut gimana Pak Daud? Masih belum berkebun mungkin? Mulai berkebun, nanam sayur, minimal cabai lah di rumah-rumah. Jadi yang suka makan cabai ya, tanam cabai, tanam sawi, di Bayam. apa? Di apa tuh? Di kotak apa? Tospek. Nah, karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Wah. Jadi bukan masa presidennya Pak Daud ya, ini memang sudah harus terjadi siapapun presidennya Pak Daud ya. Untungnya kalau presidennya Prabowo, resesinya tidak berat sekali. Tidak berat karena keamanan terjamin Pak Daud ya. Dan keamanan terjamin. Ya, haleluya. Yang repot itu perang sipil, civil war. Oh. Seperti Papua, itu kan perang sipil. Ya. Kan itu KKB. Nah, nanti kalau sudah berubah menjadi OPM, nah itu udah namanya pemberontakan. Yes. Nah, pemberontakan, beda lagi ceritanya. Iya Pak Daud. Nah, kalau sekarang masih perang sipil. Kayak Ambon dulu itu perang sipil. Iya. Nah, Poso itu perang sipil. Betul. Belum kategori pemberontakan. Ya. Nah, kalau di Indonesia pemberontakan itu kan G30 PKI. Ya. Nah, itu pemberontakan. Nah, jadi kalau saat ini Papua itu statusnya perang sipil. Perang sipil ya. Menurut saya. Menurut Pak Dotoni ya. Nah, perang apa? Perang sipil Pak. Nah, nanti kalau udah bukan KKB, OPM. Nah, setelah itu naik namanya pemberontakan. Nah, itu status sudah beda lagi. Beda lagi Pak Daud ya. Siap Pak Daud, siap. Nah, tapi yang jelas itu untuk analisa saya, pendapat saya. Ya. Ya. Siap Pak Daud. Jadi dibedakan di sini. Ya. Kalau sekarang masih perang apa tuh Mas? Perang sipil Pak Daud. Sipil udah ya. Itu masih namanya siaga tempur. Siaga tempur ya. Nah, tapi udah tempur beda lagi. Iya Pak Daud. Nah, jadi tahun depan kalau presidennya itu Pak Prabowo, resesinya aman. Aman ya. Karena dia utamakan dalam pengamanan dulu supaya tidak ada perang sipil. Perang sipil. Kalau perang sipil tambah susah lagi ekonominya Pak Daud ya. Tambah susah lagi. Tambah. Kan perang sipil pernah terjadi di Sambut. Ya. Itu perang apa? Sipil. Ambon itu perang sipil. Perang sipil. Nah, Palu Ambon ya, Ambon. Poso Poso itu perang sipil. perang sipil. Nah, tapi kalau Prabowo jadi presiden, yang didahulukan keamanan supaya menghindari perang sipil. Yes. Penting itu ekonomi bisa bergerak atau bertahan atau stabil atau kondusif bila keamanan nomor satu. Ya. Dan itu keamanan itu harus gabungan
sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat Indonesia Yes. untuk sadar Ya. karena TNI bersama rakyat, untuk rakyat, berasal dari rakyat, kembali untuk rakyat, dan menyatu dengan rakyat, membela rakyat. Amin. Itu TNI. Berjuang bersama Rakyat. Nah itu Thomas. Yes. Jadi aman tahun depan. Amin. Supaya ekonomi aman, harus aman negara, tidak ada perang. Gitu. Yes. Gimana Thomas mendapat saya? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Nah nanti tahun depan bila dilakukan makan gratis, nah itu nanti didahulukan adalah ibu-ibu hamil, wanita hamil, fakir miskin, anak yatim, yatim piatu, dan apa tuh SD negeri. Nah, yang di desa-desa, nah kalau yang di kota kan ada banyak KFC. Dan yang bisa melakukan ini logistiknya adalah TNI. Militer. TNI. Nah kan mereka sudah ada namanya disiplin tempur, Betul. siaga tempur, Betul. disiplin tempur itu penting. Mereka kan tahu di mana logistik, bagaimana pengiriman, bagaimana manajemen, Yes. bagaimana mengatur sampai ke wilayah, dan ada namanya Babinsa, pendataan supaya lebih akurat mereka-mereka yang membutuhkan. Ya. Makanya nomor satu tetap ujung tombaknya adalah TNI. Betul. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan ingat, TNI berasal dari rakyat Betul. dan berjuang bersama Rakyat. rakyat Amin. dan membela Rakyat. rakyat untuk Rakyat. rakyat Indonesia. Indonesia. Maka disebut tulang punggung negara. Amin. Nah, Pak Daud tertekan Pak Daud, unmute-nya, suaranya. Pak Daud tertekan. Tekan lagi Pak Daud, suaranya. Ya. menurut Thomas, apa yang disebut wilayah NKRI yang diakui dunia internasional? Gimana Pak Daud? Apa yang disebut wilayah NKRI? Negara yang kesatuan yang diakui Pak. Ya, Dari wilayahnya mana? dari Sabang sampai Merauke Pak. Berdasar apa? Ya nih luar biasa nih Pak Daud, pertanyaannya geografis sekali nih ya. Nah, sekarang tak beritahu. Yes. Yang disebut wilayah NKRI, ingat, adalah bekas jajahan Belanda. Oh, bekas jajahan Belanda. Ingat, Timor Leste itu Portugal. Makanya Timor Leste lepas. Nah, jelas? Jelas. Nah, Malaysia, Kalimantan, tapi jajahan Inggris. Lepas. Nah, yang disebut NKRI, nah adalah wilayahnya, teritorialnya adalah jajahan Belanda. Kan ada 3, 1 Majapahit, 2 Belanda, 3 Jepang. Ya. Tapi yang diakui dunia adalah jajahan Belanda. Paham Thomas? Paham Pak Daud, siapa guru? Makanya Aceh, Papua, nah
tetap NKRI. Ya, karena negara bekas jajahan Belanda ya Pak Daud. Wah, luar biasa. Gimana pemahaman saya, Thomas? Siap Pak Daud. Oke, tanya Oke. jawab, Thomas. Ya, yang pertama Ibu Samantha, Jakarta. Silakan Bu. Ya, Harus saya bantu Ibu. Saya bertanya Bu. salam. Oh, Apa? Silakan bertanya Bu. Oh ya, aku mau tanya. Pada waktu itu kan pada Tony, aku lihat di YouTube, pada Tony suka jual tanah. mau tanya apa? Pak Dautoni jual tanah di YouTube. Ya, bantu jual tanah sama ngedoain tanah yang susah dijual. Iya, Apa yang perlu saya doakan Ibu? iya, tanahnya susah dijual. Setiap ada yang mau beli gagal terus. Oke, kita doa Terakhir sekarang juga ya. begitu. Ibu siapa namanya ini? Samantha. Kita doa ya. Tuhan Yesus, nyatakan kuasamu, Ibu Samantha untuk jual tanah, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, buka berkat, dalam nama Yesus, laku terjual, dikirim pembeli yang baik. Demi nama Yesus, roh jahat keluar, mengganggu keluar, kuasa Yesus bekerja, tautan terjadi, dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Ya, Pak Daud, sebelum lanjut Pak Daud mau nggak memberikan satu komentar? Sekarang banyak di dunia sosial, di YouTube, di Facebook itu ada konten-konten Pak Daud yang jual minyak, jual apa, tapi kontennya Pak Dautoni Pak. Jadi masyarakat ada merasa kok ada yang Oke. kirim Ini uang. saya beritahu, saya itu tidak punya akun. Saya tidak punya akun, tidak punya Facebook maupun Instagram. Banyak orang yang ngaku-ngaku ke situ. Iya Pak Daud. Karena dari saya tugas pengamanan presiden, waktu itu ada suatu mandat perintah khusus bahwa saya tidak boleh ada akun di media sosial. Akun pribadi Pak Daud ya, ataupun Pak Daud punya Pribadi. apa tim Pak Daud ya? Nggak ada tim Pak Daud ya? Saya tidak ada tim, termasuk gereja. Saya bukan pendeta, bukan bais, bukan bin. Tapi Iya, satu, kemana-mana, oke. Oke. Siap Pak Daud? Oke. Jadi jelas saudara ya, karena saya melihat ada orang komentar bahwa sudah transfer uang, beli minyak, urapan, tapi akhirnya nggak dikirimkan minyaknya, maksamakan Pak Dautoni. Oke, Jadi, lanjut. saya tidak pernah ada akun atau pribadi gereja, instansi apapun juga. Yes. Tidak ada. Iya Pak Daud. Karena itu mandat, perintah langsung dari almarhum Ibu Ani Yudhoyono Siap. dan almarhum Edi Wibowo. Siap. Dari saya memegang mandat perintah komando. Siap. Oke. Kita lanjut yang kedua. Ibu Henry Gunawan silakan. Ibu Henry. Ya silakan Pak Henry Gunawan. Halo Pak Daud, Iya, saya Hendri Gunawan Pak. mau tanya Mohon apa? doanya, saya ada sumbatan di pembuluh jantung nih Pak. Nggak harus lakukan tindakan kateter. Kita Dan juga doa untuk kesembuhan ya. asam lambung Pak. Oke, kita doa ya. Asam lambung ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Yesus Kristus bekerja, segala roh ketakutan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Berkati Tuhan, kekuatan Elohim bekerja, sembuh dalam Yesus, lambungnya dan jantungnya. Darah Yesus sudah sembuhkan. Kuasa Yesus bekerja dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Amin. teman. Oke, Terima kasih, Pak Daud. selanjutnya Ibu Itu Leni tadi kelewatan Surabaya. kantor. Oh, kelewatan nih Pak ya. Tony.
Tony Jakarta. Mana Pak Tony? Pak Sony Jakarta tadi, Pak. Oh, kelewatan satu ya. Oh ya, Pak Sony dulu. Pak Sony, mana Pak Sony? Halo, Lewat. Oke. Mau tanya apa? Pastor Daud. Anak saya yang sulung ini kebetulan udah umur hampir 5 tahun, dia belum lancar ngomong, belum ngomong bahkan bisa dibilang begitu. Doa ya untuk Saya mau Tuhan tanya kita. ini, apakah emang kuasa gelap, apa tinggal tunggu waktu aja karena dia emang telat ngomong, sama Ini minta tunggu didoakan waktu Pastor aja. biar anak saya bisa cepat ngomong. Makasih. Tunggu waktu aja, bukan kuasa gelap. Tunggu waktu aja, bukan kuasa gelap. Jadi kita doa ya, ini bukan Baik, masalah Pastor. setan. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Demi nama Amin. Yesus, roh setan keluar. Dari Yesus Amin. bebaskan dan sembuhkan, pulih normal. Amin. Amin. Lanjut, Bapak. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Pastor. Leni Surabaya. Makasih Bapak. Ya Bu Leni silakan Bu. Ya, malam Pak Daud. Ya, Pak, saya mau tanya, 2 minggu ini tuh saya kayak sakit tapi kok ini ada yang ganggu, Ibu. Tak doain untuk pengusiran setan. Angkat tangan sekarang. Darah Yesus, Oh, darah Yesus. hancurkan kutuk. hancurkan. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus, bentengi. Darah Yesus, lindungi dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Doa selama 1 minggu ya. Lanjut. Yes. Lanjut Ibu Evi Pak Daud. Sugiyarti, Australia. Wah, jauh sekali. Australia, silakan Bu. Selamat malam Pak Daud, terima kasih bisa bertatap. Ya, makanya apa Ibu? Sejak kecil kadang saya bisa lihat makhluk sampai saat ini ya, terutama beberapa tahun ini saya sering dikirimi gaib ke rumah dan saya dibuat sakit yang aneh tanpa. Nih, saya doain dulu. Ini ada roh yang mengikuti Ibu. Angkat tangan, tak doain dulu. Darah Yesus, hancurkan kutuk. 1 Samuel pasal 28. Saul di Endor. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramah. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramah. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?"
Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah, supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya. Maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. 1 Samuel pasal 29. Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yisrael. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya.
Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud, yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan, sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat. Dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota, orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kuperbuat? Dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini? Sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja." Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu, engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Israel." Mana Sorgawi.